Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan, anugerah dan berkat Tuhan boleh terus terjadi mengalir atas kehidupan kita semua, saya dan saudara sekalian. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita sama-sama renungkan hari ini adalah terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Kalau kita membaca ayat demi ayat di dalam perikop ini, maka kita akan menemukan sebuah kebenaran yang sangat memberkati, sangat membangun kehidupan rohani kita, sangat membangun formasi rohani kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang kedapatan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di kisah ini sama-sama kita tahu, tentu kisah ini bercerita tentang perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus untuk apa? Untuk menerima anugerah, untuk menerima kuasa, untuk menerima mujizat yang ada pada Yesus. Karena perempuan Kanaan ini percaya ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka hidupnya akan berubah, maka dia akan mengalami jamahan Allah, maka dia akan mengalami terobosan di dalam kehidupan. Nah, dalam cerita, dalam kisah ini, perempuan Kanaan ini memiliki seorang anak perempuan yang ternyata dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat telah merasuki anak perempuan dari perempuan Kanaan ini, dan dia sangat menderita. Itulah sebabnya kemudian dia datang kepada Tuhan. Tadinya Tuhan Yesus menolak dia dan berkata, mengatai perempuan Kanaan ini anjing, tetapi kemudian dia tetap percaya, dia tetap beriman, dia tetap mendorong imannya kepada Tuhan, dan dia berkata, sekalipun saya anjing, tetapi anjing pun juga makan dari roti yang jatuh dari meja tuannya. Lalu kemudian Tuhan melihat iman perempuan ini begitu kuat. Nah, kira-kira gambaran seperti itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya langsung saja mau mengajak kita untuk menemukan setidaknya ada 3 kebenaran yang bisa kita ambil dari pelajaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-21 ini sampai ayat yang ke-28. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan Kanaan ini adalah seorang perempuan Kanaan ini, dia adalah orang yang mengasihi anaknya. Dia adalah pribadi yang mengasihi keluarganya. Dia punya hati yang begitu mencintai anaknya, sehingga terjadi koneksi kepada keluarganya yang terdekat, terjadi koneksi terhadap anaknya, sehingga pada saat dia meminta pertolongan kepada Tuhan, dia tidak langsung berkata, tolonglah anakku, tetapi perempuan Kanaan ini berkata, Yesus tolonglah saya, tolong aku, kasihanilah aku, karena anak perempuanku kerasukan setan dan dia sangat menderita. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari seorang perempuan Kanaan ini adalah kasihnya yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupannya, teristimewa kepada keluarganya. Yang kedua, kebenaran yang kita bisa ambil adalah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perempuan Kanaan ini dia menyembah Allah, dia menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi, di tempat yang terhormat. Dia menempatkan Tuhan satu-satunya pengharapan, sehingga kemudian perempuan Kanaan ini dia datang memohon pertolongan kepada Yesus. Lalu sekalipun ada tantangan, ada gangguan dari murid-murid Yesus, karena mereka merasa terusik karena perempuan Kanaan ini terus berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan perempuan Kanaan ini mendapatkan pernyataan Yesus yang berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Nah, tentu juga perempuan Kanaan ini menyadari bahwa dia bukan orang Israel. Kanaan adalah negara atau bangsa yang kafir, bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang jahat, bangsa yang kejam. Dan tentu perempuan Kanaan ini menyadari siapa dirinya, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap datang kepada Tuhan karena dia yakin bahwa ketika dia bertemu dengan Yesus ada perjumpaan yang membawa perubahan di dalam kehidupannya. Nah, kebenaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah perempuan ini kemudian menyembah Allah. Dia datang kemudian menyembah Yesus. Dia datang mempermuliakan Yesus. Ayatnya yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, kata menyembah di sana digunakan kata proskinei, sejajar dengan kata proskuneo, yang artinya menyembah, yang artinya menjilat, yang artinya mendekat. Dalam penjelasan bahasa Inggrisnya digunakan kalimat like a dog licking his master's hand, sama seperti seekor anjing yang sedang menjilati tangan tuannya.
Maka kebenaran ini mengandung arti bahwa saudara-saudaraku, kita didorong untuk mendekat Tuhan. Karena proskuneo ini berarti kita menyembah Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dari semua harapan dan cita-cita. Tidak ada keinginan, tidak ada kesenangan yang lain saya kira yang dimiliki anjing. Seekor anjing, piaraan kita mungkin, selain dia bisa dekat dengan tuannya, dia bisa mendapatkan belayan di kepalanya dari tuannya. Bahkan saya pernah memiliki anjing, saya senang sekali menggaruk leher dari anjing saya dan dia begitu senang. Tidak ada kesenangan lain ketika seekor anjing dia bisa mendekat kepada tuannya dan mendapatkan perhatian kasih dari tuannya. Nah, saudaraku, kebenaran yang kedua adalah perempuan Kanaan ini dia menyembah Allah. Dia menyembah Yesus, dia menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dari semua cita-cita dan pengharapan. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan Kanaan ini adalah seorang yang beriman, seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada Yesus, sekalipun juga dia sadar bahwa dia adalah orang Kanaan. Dia adalah bukan kelompok orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang punya privilege sebagai bangsa yang dimiliki oleh Allah, bangsa yang memiliki keistimewaan karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi saudaraku, perempuan Kanaan ini dia memiliki iman. Maka di dalam peristiwa perikop ini tentu kita juga terinspirasi mendapatkan pandangan, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan kebenaran bahwa ternyata mujizat keselamatan itu tidak pada orang tertentu, tidak kepada suku tertentu, tetapi ternyata kasih Tuhan buat semua golongan, buat semua suku, buat semua bangsa. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang tidak memandang ras, kasih Tuhan yang sifatnya universal. Dan ternyata perempuan Kanaan ini mendapatkan kasih Tuhan karena imannya. Lalu kemudian maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya di ayat yang ke-28, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, iman mendatangkan mujizat, iman mendatangkan pemulihan, iman mendatangkan kehidupan yang baru, iman mendatangkan, saudara-saudaraku, pengalaman-pengalaman rohani yang bisa membangun formasi rohani kita. Kiranya renungan singkat kebenaran firman Tuhan ini bisa membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan tentu saudara-saudaraku membangun kehidupan formasi rohani kita yang kelak akan menentukan kita dalam keabadian. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera, shalom.